Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, dalam Islam ada istilah tarikat, syariat, ma'rifah, dan hakikat. Sejauh mana seorang guru bisa mengajarkan murid-muridnya hal tersebut? Apakah syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifah boleh diajarkan? Itu pertanyaan yang pertama. Sedangkan pertanyaan yang kedua, kapan seseorang bisa dikatakan bahwa dia telah mendapat tingkatan hakikat, telah sampai kepada tingkatan hakikat? Ada sebagian kelompok yang mengatakan, yang mendakwakan bahwa dia telah sampai kepada hakikat. Bahkan mereka mengatakan, kamonyo hana payah semayang ni pakan karena katruh hakikat. Yang ke pertanyaan yang ditanya. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, masalah syariat, hakikat, tarikat. Syariatnya lebih kepada hukum-hukum taklif, di hukum-hukum yang Allah bebankan kepada sirah mukallaf, iaitu syariat. Adapun tarikatnya cara, karena tariknya bermakna jalan. Adapun cara, hakikat berarti tentang inti daripada sesuatu. Para ulama digambarkan dalam kitab oleh salah siro mursyid tarikat Naqsyabandi, yaitu Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, dijelaskan bahwa syariatnya ibarat daripada kapal atau perahu. Tarikat ibarat laut, hakikat ibarat permata yang dalam laut. Mungkin tanya truk kepada permata menyohana ta'i kapai. Mungkin kapainya tahu ada jalan menyokal dalam laut. Jadi roda 17 kena kapai jak hati jalan. Ai tangin kadihiyah juga gebut ejak di jalan. Yang nah di menyona urang begah truk bahakikat walau hana syariat yang tu lagi perahu roda 17. Sebab syariatnya je mesti benar dijalankan. Hana mungkin truk kepada hakikat, truk bak permata yang dalam laut mihana ta'i kapai. Han mungkin kapainya tahu di darat nyakan lam i. Kemudian sebagai ulama lain digambarkan lagi na kulit bru na atau na minyu. Han mungkin tacok minyu menyohana tak olah Han mungkin tacok menyohana tak fok bru yang syariat, cok atau yang tarikat. Hasil minyak dari nya yang kena hakikat. Adapun makrifat yang tujuan akhir dari ibadat yang tanya lakukan, yang memandu untuk sampai kepada Allah, mengenal Allah secara sebenar-benarnya, yang kena makrifat. Kemudian haba para ulama yang berpegang bahwa Imam Malik benarkan man tasyara'a wa lam yatasawwafa faqad tafasaka, man tasawwafa wa lam yatasyara'a faqad tazandaka, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ya haba Imam Malik. Kira orang bertasawuf tu gedang kepada hakikat tu, tapi hana bersyariat yang zindik. Kira orang nak bersyariat tapi hana bertasawuf yang fasik. Yang kira orang menjadi hamba yang sebenar-benarnya menduan tasawuf na, syariat na, alian hakikat bina. Dan menasib na habalum ulama yang lain yang nak tulis dalam kitab Bujarimi, syariat bila hakikat batilah, hakikat bila syariat atilah. Jadi syariat tu hana hakikat. Gimana contoh syariat tu hana hakikat atau hakikat tu hana syariat? Hakikat pertama ni hakikat hana syariat. Hakikat hana syariat yang batil. Kita buat contoh dalam kitab Bujarimi lagi kira orang ikut legok hakikat semayang galuh. Hana semayang lu.
Apa ada kau tulis dia Allah dalam syurga, dan orang sembahyang dia tak dalam syurga je. Gemumat kedai hakikat tentu. Nya kan hakikat bila syariat. Yang batil. Tak betul benar hakikat bila syariat. Tak betul syariat bila bila hakikat. Syariat bila hakikat yang atilah kosong bah. Karena medanya dalam syariat tok hana tamat bah hakikat. Sedangkan syariat yang kita puputnya amal kita kal Adam sama lagi hana dapat dalam syurga dia ke gara-gara syariat. Ini menyatakan syariat tok hana tamumat bah hakikat yang sama dengan atilah kosong. Mana kosong pun na lagi hana. Maka maksud Imam Malik benar orang ke tasawuf tok tapi hana ke syariat yang dianggap je kezindek karena gedang hakikat tok amal syariat hana bubut sehingga agaknya ajaran-ajaran taklif yang ke perintah oleh agama dianggap roh bebas dari ajaran taklif. Adapun orang yang ke syariat tok hana ke tasawuf yang mengakibatkan orangnya gampang mencari kemudahan dalam bersyariat karena hana tasawuf yang membuat godnya merasa terkekang. Itu contohnya waktu kita ada lakukan suluk kita hang lebih suka kepada perbuatan yang lebih ruksa. Maka dalam tasabuh ajaran suluk hang lebih galak kata ruksa. Karena kita tidak merantau bolehkan agama sembahyang 2 rakaat, dibolehkan dah jamak luhur ke asar atau dah jamak maghrib ke isya atau sebalik ji. Dalam ajaran suluk hang lebih galak katanya. Yang kita hanat mutasawuf syariat tok membuat kita gampang mencari kemudahan. Galak dan mitailah dalam masalah agama. Karena hana tahu. Yang maksud Imam Malik orang di syariat tok hana tahu juga pasal. Karena garis mita-mita but yang pui dalam agama. Karena hana tahu. Orang muda tahu tok hana syariat yang juga lindek. Karena yang anggap berpegang kepada yang hakikat. Sehingga syariat hana menjalankan. Man urang yang pegah kamu kata hakikat nak payah syariat le nak betul. Yang pegah Imam Junaid Al-Baghdadi Sultanul Aulia dalam masalah tasawuf, yang pegah Imam Syafi'i pegah le orang yang mandua. Jangan kamu tertipu dengan seseorang berjalan di atas air, jangan kamu tertipu dengan seseorang terbang di udara bila mereka prinsipnya menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Yukalan ke prinsip gaknya ke agama kita. Yo kalau pegah coba tingkat permayang, nya hang bida pengaruh tanya kan. Ngan gaknya je kerja tei. Hang bida pengaruh nganya je bola muda, udara. Iblis lang tapo lazah dari timu mataura luk sampai mataura tebit je. Mataura tebit ke mataura luk je ijak lang tapo lazah. Tapi iblis pun pasti kan tira orang je kerja tei, tira orang je kepala udara pasti gaknya aulia Allah. Kalau detek oleh Imam Junaid dan Imam Syafi'i yukalan prinsip gaknya ke Al-Quran dan hadis. Iban gaknya juga pegah but yang menentang dengan syarak yang berarti walau gaknya juga JATI juga kepala udara hang lebih ikuti. Baik terpengaruh dengan baik tertipu gara-gara nak karamahnya dalam pandangan tasawuf sama lagi ditipu mehe urang inang mentang darah. Anik inang mentang darah menyawate momen itu boleh gop itu bit kotorannya ke malih urang jamun nak tino kana apa kan pembalut jamun yang tanya pembalut hana biasa te momen te truk matahi yang urang inang biasa malih muka yang disebut dia ke pada pu nak malih yang kemenan para aulia yang sesungguhnya malih ke menyetipu keramat ego kau ingat pada-pada hayu urang yang pada-pada hayu yang dalam dendek betul-betul aulia sebenarnya ngikut lang kitab mudda'i urang dakwah atau urang dakwah dro katuk wa makam sufi. Jadi yang naturah hana payah pubut syariat li urang katuk makamian menyo ketika dalam keadaan fananya dira urang yang kakaram dalam mahabbah ke Allah sehingga hana kesadari dro gelena. Jangankan urang lain medro hana li kesadari. Tanda aulia ubibut nak tulis dalam kitab beuh tanda aulia ubibut. Pertama ketika fakir dengan kaya hana beda. Anan ketika atak dan mana gebi li Allah atau hana gebi hana beda sama.
malah mana Allah yang dihukalayan apa anda pun maksud mana Allah getun hana gebi tapi lang pandangan keyakinan nyan pemberian sehingga wate Allah hana gebi bala juga nyan getun alhamdulillah. Maka nak hiro urung yang pakaian compang-camping dikritik Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili salah hiro tokoh ulama pendiri tarikat Syadziliyah dan ganyan terkenal hiro urung waliullah. Dikritik le hiro urung yang pakaian ganyan lusuh, pakaian compang-camping bekas. Dikritik ikun ba Abu Hasan kucik dengar orang ulama sufi pakaian yang tak gelih kau necis, pakaian necis kenang surban nalian gelih lah pakaian anak puto gitu oleh Abu Hasan Asyadzili hayati takulu alhamdulillah gaya lung walau laginya tapi berkata alhamdulillah. Hayatukum takulu mu'tuni gaya kamu mengatakan beri kepadaku aku seorang miskin beri. Jadi orang yang pakai pakaian compang-camping kudu robak manusia seolah-olah gotnya orang hana puna gak harap pemberian makhluk. Tapi Abu Hasan Asyadzili walau pakaian genetis serba rapi tapi gak pu mentang yang diterima dari Allah bolang kondisi bala sekalipun musibah sekalipun tapi kan alhamdulillah. Di para aulia Allahnya hana beda rawit wajah gaknya antara rudun li Allah hana gebi nggebi mi wate ikun lega mentang caci lega mentang mungah kan wali ni baca pengaruh tanya wali band bina ya kata kan grup band wali kan wali band ni baca nama wali kata pengaruh sebab wali murid tu wali sih hanya wali murid ni kamu wali je wali murid ana wali pun wali santri wali murid jadi tanda wali pegalang kitab hikam dan syarah hikam yang wate gatin dengan wate kaya hana beda. Alian wate getul ni Allah dengan wate gebi apa yang diinginkan hana beda. Alian wate dipihina dengan dipemulia oleh orang ti hana beda bersama mendu. Makanya payah tingkat murid mentang tingkat murid makna murid dalam je ke sira mursyid dalam tarikat tapi standar tinggi dah. Nah sebagai ulama tasawuf baru keanggap murid. Makna murid orang yang punya keinginan untuk melakukan perjalanan rohani kan menuju kepada Allah dengan meninggalkan segala kemewahan duniawi ya kun murid dalam tasawuf kan murid lain istilah Indonesia boh standar murid yang menurut salah siro ulama tasawuf tapi tinggi standar dia. Pertama melipat bumi tinggi jak tambah lengkap. Yang kedua juga jak dalam udara. Yang ketiga juga jak TI. Yang keempat juga cok makanan dalam udara. Boleh buat apa cok di mana nyan buah yang baru murid dalam je kedira mursyid murid dah mana ni lagi yang murid dah nak pegang bilik nak pergi rempai kampung nyamban nak pegang standar pangkat sira wali. Jadi kan mudah-mudah je ke wali mai tanya husnudzan ke sira orang baik tak celah na orang kagak tuduh kagak anggap ragu wali. Alhamdulillah juga doa kamu orang kampung yang mudah-mudahan sejahtera hidup alhamdulillah karena wali no tenang kamu tapi menyebut katnya menentang syariat hang berikut yang kira yang pegah limu tadi tapoh urang menang hidro nyan lebih gak daripada dapat hidup itu orang lain yang kira yang maksud al-qatil wal maqtul fil jannah urang poh dalam syurga urang kenang poh nya betul-betul kat tingkatnya dalam syurga sih nya dalam truk mentang dakwahnya wallahu alam. Maka ada sebagian ulama berpandangan nak orang pegah roh wali tapi baik kedar pegah tu kalau pengaruh huruf lain dum ikut katnya sementara tak secara lahir katnya perbuatan menentang dengan syariat yang you kota ku pula si kota ku le cikalan darah naru itu bid Allah menyuruh ti wali macam tu dapatikan orang wali yang kan mati sebab salah satu perkara yang disom di Allah bab makhluk di samping rida dan bengih juga pangkat wilayah. Maka nawali mastur desom, nawali masyhur, megah, meri. Nawali yang walaupun masyhur udah mastur, nah yang wali walaupun desom udah masyhur. Nawali yang masyhur di langit, desom dunia lagi contoh wes karni. Ini langit ituri mendum le penduduk langit para malaikat. Itu penduduk dunia nak duri. Di walinya oleh tak bagi-bagi
lang kitab. Jadi yang gesom ni Allah, gesom ridha Allah lambut ibadat. Hana gepegah ketanyo yang teh yang ridha li Allah. Kui ke masjid supaya mandum buat ibadat, buat wajib, buat sunat, dah pubut anda dah tinggal. Karena bisa jadi inan ridha Allah. Gesom bengih lang maksiat. Hana gepegah li Allah ketanyo ba maksiat teh bengih. Karena ke masjid mangat dah hindari ubena masjid gesom wilayah bak manusia. Ku faedah di, supaya baik gampang-gampang tak caci, tak lecehkan makhluk Allah. Sebab bisa jadi orang yang tak anggap hina lidanyo, kadang agaknya waliullah. Orang yang tak anggap hana agak menurut danyo, kadang agaknya waliullah. Jadi termasuk leh perkara yang gesom li Allah bak manusia. Hikmah je yang sebab ridha Allahnya dalam dintai bak amalan kebaikan yang raya. Berang kita hikam, semakin tak anggap agung sabuh amalan ibadat, dalam pandangan Allah amalan ibadatnya kurang. Tidak yang paling haya amalan ibadat umrah tu. Sehingga ada dunia umrah dah bersiju urung, dah muka dah bersiju ro, dah mukauri, dah buat pengumuman lah. Yang dalam pandangan Allah kurang. Amalan yang paling bernilai dalam pandangan Allah yang legitanya tak anggap biasa. Sehingga hana ada pegawai orang kan tak kebanggaan dia hidup boleh orang lebat tanggap ya biasa. Le dakalan para waliullah cerita dalam kitab merumpok ridha Allah gara-gara amalan yang sepele. Contoh Acibli merumpok ridha Allah gelumpo lengan le meninggal gara-gara bak sabar malam berselamat mi yang tengah sejuk menggigil di kota Baghdad berselamat le Acibli bertamang dalam baja jubah kan. Sehingga mianya nak jadi mati. Mungkin kan bawa kebanggaan bak selamat ni hana rubah bak kau. Saya tak tanya tu nami karap mati ni jalan tak selamat nak get selfie hana. Punya orang yang umrah kata selfie dari kusiju selfie pesawat selfie dengan tawa selfie. Dah pindah duro ni jalan ada selfie. Dia ulang dah pindah dah kembang kau betul dah bawah tengok pindah duro sebab tanggap biasa pindah duronya. Kadang-kadang bak pindah duro kerana tanggap itu yang biasa dalam pandangan Allah bernilai tinggi. Contohlah ilmu Bishar Al-Hafi. Bishar Al-Hafi salah seorang waliullah yang Imam Ahmad bin Hanbal 2 orang 3 dia tahu Bishar Al-Hafi gak tayang tentang keadaan Allah. Gejak bab Bishar Al-Hafi katanya Allah kubur tu. Nya Allah kuatra na gerencana satu ke katanya bab Bishar Al-Hafi. Yang Imam Ahmad bin Hanbal. Bishar Al-Hafi nya sira gelandangan, urang mabuk-mabukan. Merumpuk hidayah gatnya sehingga jib ke sira wali gara-gara ge selamat tulisan bismillah. Bak gejak berjalan tercecer tulisan tulis bismillahirrahmanirrahim. Walau gaknya sira urang pasek yakini katanya Islam kan yakini bismillahnya tulisan mulia oleh puan ada sembahyang. Jadi gecok le Bishar Al-Hafi tulisan bismillah yang mesti bak jalan geblo minyak wardi minyak parfum gesemprot bak tulisannya gekubah bak tempat banyak. Sehingga gelempor di salah sira urang saleh katanya jak siat baru rumah si fulan pegah lung peharum nama ji karena kai peharum nama lung jaga ji karena kai jaga nama lung. Terkejut urang salehnya han mungkin masa rumah bu salah lumpur sama. Jadi gedung sembahyang tajuk ihlam lumpur lam yang sama. Ingat kalau orang salehnya biasa ada 2 gol nak salah lah mungkin. Ingat kali yang kelih lumpur lam hal yang sama sampai katingat dulu orang yang salehnya ni mungkin salah li pani salah tu lego. Kejak di baru mohornya kejak kita yang punah hamba Allah ini punah hamba ini hana ini orang merdeka mendung gue pikir orang pormoh kita yang punah hamba saya maksud orang saleh punah hamba Allah mana kena Allah berarti punah hamba lah rumahnya anak pergi ke mana cara udik bagi kan hamba raja mendung sehingga merumpuk hidayah Bishar Al-Hafi ketinggal ingat dalam keadaan mabuk ketubit ilung kau tinggal wakah ilung kau kejak baik diterita sehingga dalam jaknya nganjik wali Allah sehingga wadai ketubit dari rumah hana pakai silap dalam keadaan telanjang kaki kai kentit Bishar Al-Hafi menandro Bishar bin Haras Al-Hafi yang manaji dalam bahasa Arab telanjang kaki sampai dumna karamah agaknya wadai agaknya udip bina kelidai dan unta yang na dinangro agaknya han ditoe berjalan yang dum dihormat Bishar Al-Hafi kerana agaknya hana pakai silap dari jak berjalan. Jadi unta kelidai hang itu berjalan. Itu orang tak jalan tamah arpal dalam lilmu. Hana bicara lebih badanya. Sampai bate bak siuro kelidai kai itu berjalan lekun di orang nyosang Bishar Al-Hafi kan meninggal. Berlaku kelidai kai itu dalam berjalan.
memberi habisnya orang lagi meninggal yang mana yang berlalu nak pegang Allah macam pemulia manusia kadang-kadang dengan amal yang sepele dalam pandangan tanya, tapi dalam pandangan Allah nak sepele. Amalnya tak anggap istimewa hayat dalam pandangan tanya, tapi dalam pandangan Allah biasa saja. Nyo gambarkan dalam kitab Ihya sebagai contoh tanya jak hadiri acara kenduri. Katanya yang umur ke 80 tahun pada tajak buat acara kenduri yang menarik dan senang kuah gulai. Orang yang mentang muda belum yang balik ruai belang yang menarik si kameng poding. Alasan poding. Jadi makanan yang dihidangnya nak kuah gulai, nasi kameng, nasi manuk. Yang tamu yang hadir lain-lain senang ke makanannya. Dalam dentai sama. Menasyid rida Allah. Rida Allah tu katanya hamba dalam dentai. Hamba yang satu sama rida Allah dengan hamba yang lain. Berbeza. Kadang-kadang rida Allah tak berbakti kurungsi. Kadang-kadang rida Allah tak berselamat binatang. Makalah agama dianjurkan dengan berbuat kebaikan walau kepada bukan ahli kebaikan. Dah yang bukan ahli kebaikan itu ke binatang. Sekalipun binatang, you berbuat kebaikan ke binatang tersebut.